Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam program UMJ Talks. Kali ini bersama saya Dinar Mediana yang akan berbincang dengan mahasiswa yang kemarin telah menangkan medali emas perak perunggu dalam ajang SEA Games Kamboja 2023. Inilah dia, kita sambut mahasiswa atlet UMJ. Sebelumnya gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Jadi kebetulan saya di KSU juga sangat standby ya untuk menunggu kabar nih, update dari Pak Dobi, dari teman-teman Tapak Suci ya. Karena waktu itu malam tanggal berapa ya dapat kabar, oh Indonesia dapat medali pertama. Ternyata dari mahasiswa UMJ, luar biasa. Wah, boleh dong, Alvan? Ya, boleh nih. Karena dapat medali pertama, kita langsung tanya pertama kali juga. Gimana rasanya Alvan jadi atlet yang menyumbangkan medali pertama untuk Indonesia? Pertama, alhamdulillah, bersyukur banget karena menjadi atlet yang pertama kali menyumbangkan medali untuk Indonesia. Walaupun belum maksimal, jadi tetap. Oh itu mah udah maksimal banget ya, udah sampai SEA Games sudah maksimal banget. Terus itu kemarin kategori apa coba? Dan apa ya? Seperti apa sih penampilannya waktu itu? Saya di kategori single foreman Bukator Spirit itu seperti basic-basicnya dari Bukator. Jadi main jurus gitu. Oh main jurus. Ya, sama kayak silat. Oh sama kayak silat. Mungkin nanti kita boleh lihat ya sedikit penampilan jurus-jurus dari teman-teman yang Bukator ini. Boleh ya? Tapi mungkin kalau untuk Wahyu dan Ferrari agak susah ya karena bolanya nggak ada. Kalau Wahyu harus lari, tapi larinya kemana nih? Saya bingung nih. Oke, kita lanjut lagi nih ke teman-teman yang lainnya. Boleh juga nanti kita jawab ya. Gimana rasanya jadi perwakilan negara Indonesia di SEA Games? Dimulai dari yang megang mic dulu deh di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya perasaannya bangga banget lah, dari sekian banyak seluruh rakyat Indonesia bisa mewakili salah satunya adalah saya dan teman-teman. Luar biasa. Dari jumlah rakyat Indonesia ada berapa? 200 berapa juta? 270. Mungkin dulu lagu Roma Irama masih berapa ratus juta ya, sekarang udah naik. Bangga sekali ya Wahyu, luar biasa. Kalau boleh tahu waktu lari Wahyu itu apa ya, rekor mandiri, rekor individu berapa tercepat? Alhamdulillah rekor 100 meter saya adalah 10,29 detik. Luar biasa, 10,29 detik. Kalau nomor 1 Indonesia, Zohri berapa? Kalau Zohri dia level dunia 10.003. Mungkin nanti Wahyu bisa pasti menyaingi dan nanti memecahkan rekor individu dan memecahkan rekor Indonesia. Amin ya teman-teman semuanya. Amin. Selanjutnya boleh Yazid, gimana sih rasanya jadi wakil dari Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yazid dari KRIP. Perasaan saya turun di SEA Games ini menjadi perwakilan Indonesia di SEA Games ini tentunya seperti kebanyakan orang tidak menyangka itu, apalagi bisa sampai menyumbang 2 medali emas dan perak. Luar biasa. Dan saya juga sangat bersyukur, alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk tampil di ajang SEA Games ini, di ajang internasional ini, dan untuk alhamdulillah dengan hasil yang cukup memuaskan. Saya berharap semoga bisa terulang di lain waktu. Ini Yazid futuristik ya, padahal pertanyaan harapannya aku tuh terakhir, tapi dia udah ngomong duluan. Luar biasa. Tadi Alvan udah, boleh lanjut ke Riana. Rasanya jadi perwakilan Indonesia? Rasanya sih bangga banget ya, karena bisa menyumbangkan medali juga buat Indonesia, itu sungguh luar biasa juga sih, bangga banget.
terus bisa membanggakan orang tua, terus bisa membanggakan Indonesia tentunya kan. Ya pokoknya mata dia bangga. Respon orang tua gimana? Kan membanggakan orang tua ya. Respon orang tua seperti apa? Respon orang tua juga sama, bangga juga. Ada nangis-nangis Iya, gitu, lihat anaknya nangis-nangis apa gimana gitu? nangis bahagia. Nangis bahagia, luar biasa. Buat tepuk tangan teman-teman. Yang ini nih, Ferrari ya. Bukan Lamborghini ya? Oh, bukan. Saya sempat nonton finalnya dari awal sampai akhir, nggak lepas ya dari HP ya. Luar biasa. Mungkin sekalian kali ya Ferrari ya. Timnas sepak bola ini kan katanya puasa 32 tahun nggak buka-buka gitu ya. Rasanya gimana bisa jadi salah satu bagian dari timnas sepak bola? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin mengucapkan syukur karena bisa tergabung dengan SEA Games di ajang sepak bola, dan kami juga, saya cerita ya. Boleh. Karena juga tantangan tim sepak bola di ajang SEA Games ini sangat berat karena yang kita tahu 32 tahun tanpa emas itu tantangannya memang berat sekali. Walaupun kemarin kita gagal di final, yang ada kita bakal netizen bakal rame karena tanggung jawab sepak bola. SEA Games kalau emas tanpa sepak bola kayak ada yang kurang gitu. Emas sepak bola tanpa emas kayak ada yang kurang. Emas tanpa sepak bola kayak ada yang kurang ya. Jadi emas itu harus ada sepak bola di dalamnya ya. Itu luar biasa. Jadi sekarang itu yang ditakutin atlet bukan menteri olahraganya, bukan netizen ya. Boleh lanjut lagi, coba boleh sharing berapa lama sih persiapan teman-teman, karena kan saya tahu nih beberapa dari teman-teman itu udah sering masuk berita di website UMJ teman-teman. Luar biasa loh, karena mereka ini bukan event pertama di SEA Games, tapi sebelumnya udah pernah mengikuti event-event internasional, betul ya? Luar biasa. Beritanya bisa dibaca teman-temannya di website UMJ. Ada beberapa event yang sebelumnya pernah diikuti juga oleh teman-teman. Berapa lama sih persiapan untuk di SEA Games dan apa bedanya event-event sebelumnya dengan SEA Games? Siapa dulu boleh? Saling tunjuk nih. Jadi untuk persiapan kita yang Kunbokator ini Kak, ini kan Kunbokator itu kan cabang olahraga baru ya, maksudnya baru di Indonesia gitu, dan mereka kan cabang olahraga ini kan memang aslinya dari Kamboja gitu. Sedangkan kita nih awalnya tuh basicnya silat gitu. Nah kita tuh persiapan dari silat ke Bokator itu persiapannya 6 bulan. 6 bulan? Ya, 6 bulan tuh kita benar-benar yang tadinya nggak tahu apa itu Bokator, gerakannya itu kayak gimana, terus poin apa sih yang bisa kita ambil dari Bokator tersebut gitu kan. Terus selama 6 bulan itu kita terus belajar kayak benar-benar dari dasarnya, kita benar tendangannya tuh kayak apa sih kan, karena beda ya dari silat sama Bokator itu kan beda ya, terus pukulannya pun beda gitu, jadi lumayan susah juga sih, tapi kita bisa menyesuaikannya. Boleh mungkin Alvan, bedanya ketika latihan silat, Alvan dari ini ya, tapak suci ya kalau nggak salah ya. Nah bedanya ketika latihan tapak suci dengan Bokator itu apa? Kesulitannya bagaimana? Lebih ke ini sih kalau saya ini tuh dari kuda-kuda sama terus sama lintasan serangan. Karena kalau silat itu lebih luas lintasannya, kalau Bokator tuh lebih sempit gitu. Sama sikapnya, karena kalau silat sikapnya bukan gini, kalau Bokator lebih sama kayak Muay Thai, Wushu gitu. Oke. Jadi mungkin dari silat itu apakah lebih mudah belajar silat atau Bokator deh coba ya sih. Kalau untuk lebih mudah atau enggaknya itu relatif ya, nggak terlalu ini sesuai orangnya. Tapi kalau saya sendiri, saya kan karena di Bokatornya di silatnya juga udah basicnya main senjata gitu kan, saya di Bokator tunggal bersenjata. Di silatnya saya udah biasa main senjata panjang, senjata pendek, senjata tajam. Jadi nggak terlalu sulit sih Kak gitu. Bedanya nggak jauh-jauh beda banget. Cuman kayak tadi yang Alvan bilang gitu, bedanya di pasangnya kuda-kuda gitu sih Kak. Tapi gimana sih rasanya teman-teman yang dari Bokator
edukator ini akhirnya dapat ilmu baru, seni bela diri baru? Kita sih kalau saya merasa tertantang. Tertantang. Ya tertantang karena kan dari awal dari silat terus kita nggak tahu apa-apa tentang vokator gitu kan. Nih bela diri baru nih, olahraga baru nih. Terus apalagi saya kan suka itu sama senjata ya. Terus tiba-tiba main senjata baru nih. Itu senjata yang benar-benar belum pernah dilihat biasanya gitu. Jadi excited gitu rasanya. Excited ya. Luar biasa excited nih. Kalau Yazid ketemu senjata baru seneng ya. Bawa senjatanya? Enggak. Luar biasa. Sebelahnya boleh Wahyu. Nah, kalau Wahyu ini saya tahu pernah latihan juga di Jamaika ya Wahyu ya. Iya Pak. Boleh sharing pengalamannya kenapa kok latihannya sampai jauh banget ke Jamaika? Pertama rekor dunia itu adalah di Jamaika, yaitu Usain Bolt. 100 meter dengan catatan 9,58 detik. Nah, kita berilmu kepada sang juara dunianya. Ternyata bakat perlu, cuma kerja keras itu lebih dominan daripada bakat. Boleh sharing pengalaman nggak? Kenapa kok akhirnya jadi atlet di bidang atletik, cabang atletik? Kisahnya terlalu panjang ya. Kisahnya terlalu panjang. Mungkin dipersingkat gitu. Ya, awalnya saya ditemukan oleh guru olahraga. Ditemukan? Gimana jadi gurunya lagi jalan? Wah, ada Wahyu. Pertama adalah saya kayak pelajar nakal lah, Oh, terus? yang nggak bisa diatur. Cuma positif. Oh, positif. Jadi ada ya Bapak Ibu yang pelajar yang nakal tapi positif gitu ya? Kan karena narkoba Kak. Nah, di situ ada guru olahraga yang nawarin kalau kamu mau merubah hidup kamu ikut sebuah kompetisi di Ragunan. Lomba bareng anak SMA yang sering latihan Ragunan. Dan dari situ saya ikutin, alhamdulillah saya menang dari orang yang sering latihan. Karena dari orang yang sering latihan. Ya. Nah dari situ saya menemukan jati diri saya. Ngapain saya hidup yang gak jelas? Korban saya di latihan. Keren. Jadi konsisten tuh sejak saat itu. Dari SMA kelas 2 sampai sekarang konsisten pagi sore. Luar biasa. Sehari biasanya bisa berapa jam menghabiskan waktu untuk latihan? Pagi dari jam 7 sampai jam 10. Habis itu kita istirahat, mulai lagi habis asar sampai jam 5. Luar biasa ini jam latihan. Itu setiap hari atau seminggu berapa kali? Setiap hari. Setiap hari. Karena kayak kita atletik itu liburnya tidak boleh dari 3 hari karena itu menurunkan performance. Jadi kita harus maintain terus. Konsisten ya, harus Ya. konsisten, jangan sampai berhenti gitu. Sama kayak kalau lari tiba-tiba berhenti itu jelek ya, nggak boleh ya, nggak bagus gitu katanya. Ya, tiba-tiba lari Lagi lari kenceng tiba-tiba berhenti itu emang gak bagus. nah nggak bagus. Jadi kayak gitu ya, kalau udah latihan jangan berhenti gitu, Jangan tapi harus berhenti. terus. Terus. Minimal jalan gitu ya. Jalan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Wahyu teman-teman. Ini Wahyu jam 7 udah latihan, berarti bangun sebelum subuh lah ya. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Teman-teman jam 7 lagi ngapain kira-kira? Di jalan yang macet-macetan. Boleh, mungkin tadi Wahyu menemukan jati dirinya ketika SMA. Kalau Ferrari nendang bola dari sejak kapan nih? Kalau saya masuk pertama ke SSB. Oh, SSB. Saya masuk ke SSB kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya, stunning bola sekarang. Dari kelas 2 SD sampai sekarang, berarti menendang bola sejak dini ya ini Ferrari ya? Apa dari dalam perut juga udah nendang? Dari dalam perut. Ada ini nggak tokoh atau atlet bola yang jadi inspirasi dari kecil? Dari kecil sih mungkin ada dari mantan pemain Persija juga. Siapa ada Ryuji Utomo. Oh, Ryuji Utomo. Itu dia maksudnya bisa jadi kayak leader ataupun panutan buat pemain muda karena secara pola hidup maupun di dalam maupun di luar lapangan secara
profesionalnya nggak bersyukur. Apa sih menurut Ferrari itu sepak bola dalam hidup Ferrari itu seperti apa sih artinya, maknanya? Bagi saya sepak bola kehidupan sih. Kehidupan luar biasa, sepak bola adalah kehidupan. Karena kenapa bagi saya sepak bola kehidupan, karena juga orang tua saya juga dari bola tapi bola voli. Oh. Jadi saya lahir dari keluarga Olahraga ya. dari saudara-saudara olahraga, dan saya bersyukur, dan dari kecil juga emang saya berpikir punya feeling emang kalau sepak bola itu bisa jadi kehidupan saya. Luar biasa. Tapi pertama kali kenal sepak bola itu dari mana? Kenal sepak bola sih secara lingkungan aja sih, karena di belakang rumah dulu ada lapangan bulu tangkis gitu biasa. Dan diajarin sama om juga main di samping rumah. Habis itu kelas 2 ada punya inisiatif buat masuk SMP sendiri sih. Luar biasa. Nah ini kan para atlet ini konsisten latihan ya. Kalau Ferrari berapa jam sehari untuk latihan sepak bola? Kalau latihan bareng tim sih normalnya sih 2 jaman. Sehari. Tapi sebagai pemain profesional kita harus nambah di luar jam itu, mungkin kayak pagi kita ada jogging di rumah, dan siang saya biasanya nge-gym di rumah, dan sore ke lapangan, dan malam biasanya cuma stretching doang di rumah. Tapi yang luar biasanya teman-teman, walaupun jam latihannya sangat padat ya, tidak meninggalkan pendidikan. Luar biasa. Gimana sih caranya teman-teman untuk membagi waktu nih antara sekolah, pendidikan dengan latihan tadi? Siapa dulu? Kalau saya membaginya, saya lebih aktif ya. Saya nanya-nanya ke teman apa yang saya bakal bisa penuhi. Kalau enggak saya chat dosennya, mau arahnya gimana, saya jelasin kehidupan sehari-hari saya biar nggak salah paham kalau kita. Ini Pak Dobi udah senyum-senyum aja. Saya kan yang di chat ya. Yang lain, gimana sih caranya membagi waktu? Paling gimana ya, pintar-pintar kita sih kalau menurut saya, pintar-pintar kita buat membagi waktu, mana di saat kita ada waktu luang untuk mungkin ada tugas dari perkuliahan atau gimana, kita bisa tanya ke teman kita kayak lagi ada waktu kosong, lagi ada tugas nih gini-gini, lo bisa kerjain sendiri gitu. Terus kalau misalkan emang lagi waktunya latihan, kita latihan, jangan kayak aduh ada tugas nih gue belum ngerjain gini-gini, kayak fokus aja latihan gitu. Jadi nanti bisa selesai latihan kita bisa ngerjain lagi. Terus kalau misalkan emang waktunya latihan, latihan gitu sih kapan. Jadi ketika latihan fokus latihan, ketika ngerjain tugas fokus ngerjain tugas. Luar biasa. Yang lain, kok aku apa nih? Kalau saya kebetulan ada teman kampus saya yang selalu support saya, jadi Pak ini ada tugas ini gitu. Jadi sering tahu dari info dari dia. Jadi memang teman-teman ini ada peran-peran ya di luar teman-teman yang selalu support, entah itu ngabarin ada tugas gitu. Kalau ketinggalan pelajaran ini lo kemarin pelajarannya gitu ya, luar biasa. Siapa temennya tuh? Ada nggak di sini? Nggak ada. Siapa dosennya katanya? Banyak. Oke, boleh lanjut ke Yazid. Kalau saya alhamdulillah karena teman-teman saya juga kan pada KKN dan itu kan di luar, maksudnya ya di luar gitu. Saya jadi kan perkuliahannya ada yang dia alihin ke online kan. Jadi alhamdulillah nggak terlalu sulit buat buat adaptasinya, tapi kadang sulitnya bentrok aja sama latihan itu sih kan. Suka bentrok ya sama latihan ya. Kalau Ferrari gimana Ferrari? Waktu SMA gimana tuh? Pasti kan SMA, SMP udah mulai ikut pertandingan SMA, SMP itu. Waktu SMA saya, karena kan sekolah saya sering izin jam 9 baru mulai sekolah saya sudah izin. Dan untuk soal pendidikan ya lebih dekat ke guru sih dan teman-teman juga karena yang dibilang tadi. Luar biasa. Bagaimana sih pentingnya pendidikan buat teman-teman?
Pak? Nyiapin jawaban dulu, bentar, nyiapin jawaban dulu. Pentingnya pendidikan buat teman-teman itu sepenting apa sih? Penting sih untuk nanti kalau kita punya anak, Wah, ini cucu, aura ibu ya, perempuan emang kayak gini nih. jadi kita harus pintar juga untuk apa sih namanya, buat masa depan lah ini gitu kayak kemarin. Yang lain ada? Kalau Riana itu kan udah apa ya, ibu ya, buat anak saya nih gitu. Nah, kalau yang lain gimana nih? Nah, kalau saya yang penting sama kayak Kak Riana kan, karena sekolah pertama untuk anak kan dari orang tua. Wah, luar biasa. Terus sama buat kedepannya apa namanya di dunia kerja gitu sih. Di dunia kerja juga pendidikan ya memang ya. Yang lain ada yang mau jawab juga? Ya kalau buat saya pendidikan itu penting buat kehidupan sehari-hari ya. Karena di Indonesia ini butuh pendidikan. Karena karir atlet tidak selamanya. Karir atlet tidak selamanya. Ngomong-ngomong soal karir atlet tidak selamanya, emang setelah misalnya pensiun nih jadi atlet mau jadi apa sih? Oh ya sih, udah pengen jawab nih. Kayaknya gregetan banget ya. Boleh nggak sih? Iya, benar kata Wahyu ya, kan kita nggak bisa selamanya jadi atlet, makanya pendidikan itu penting. Jadi makanya kita tuh harus berpendidikan. Misalkan kayak saya pendidikan olahraga, nanti jadi guru gitu. Terus misalkan Alvan jadi bisnismen gitu. Amin. Karena kan nggak selamanya kita bisa jadi olahragawan, bisa jadi atlet atau jadi pelatih. Karena kalau sekedar jadi pelatih di cabang di SD gitu, pelatih ekskul itu nggak bisa dijadiin pekerjaan pokok gitu. Jadi paling jadi guru dan kawan-kawannya gitu. Biasa. Jadi Yazid mau jadi guru ya. Kalau yang lain gimana nih? Setelah pensiun jadi atlet mau jadi apa sih? Yang politik jadi apa? Riana mau nyalek? Boleh. Gimana Riana? Pengennya sih pegawai negeri sih paling. Pegawai negeri. Iya. Ada basic juga sih soalnya. Oh iya, karena emang ilmu politik ya. Iya. Saya juga Jadi ilmu, paus nih. saya juga ilmu politik lah. Adik kelas saya berarti ini luar biasa. Ferrari mungkin setelah nanti gantung sepatu itu mau jadi apa sih? Mau jadi insya Allah jadi polisi. Jadi polisi, amin, kita doakan bersama teman-teman. Dan mau jadi pelatih sepak bola gitu? Saya mau dengar jawaban dari Alvan. Mau jadi apa sih Alvan setelah pensiun jadi atlet? Paling mau jadi pertama pelatih, mau membuka semacam padepokan gitu, pencaksilat, sama kayak dia bilang jadi bisnis. Nah iya, itu bisnisnya padepokan pencaksilat itu. Luar biasa. Wahyu gimana Wahyu? Kalau saya pertama pengen pendidikan setinggi mungkin dan saya pengen masuk ke ranah Menpora, pengen mencari bibit-bibit yang di Indonesia yang gak tergapai oleh Menpora. Luar biasa, cita-cita yang sangat mulia. Kita doakan semuanya. Pak Dobi, mohon ini kaprodinya, tolong dibimbing ya Pak Dobi. Ini kan pendidikan olahraga, boleh Pak Dobi? Pendidikan olahraga itu emang hanya jadi guru olahraga aja ya? Atau tadi bisa masuk ke Menpora? Boleh teman-teman kasih mic ke Pak Dobi? Terima kasih. Jadi lulusan pendidikan olahraga bisa jadi guru pendidikan olahraga. Kamu mau masuk di Kemenpora juga insya Allah bisa, karena biasanya S1-nya diminta dari olahraga. Itu kalau ada, itu juga bisa. Dan memang senada, apalagi memiliki klasifikasi yang mendapatkan medali emas di SEA Games, biasanya mendapatkan apresiasi berupa pegawai negeri dan bisa masuk PNS. Wah, optimis lah kalau gitu Wahyu bisa masuk ke Menpora ya nanti ya, dan bisa mencari bibit-bibit unggul anak-anak Indonesia. Dan satu lagi requestnya mungkin bibitnya dari kader Muhammadiyah. Wah, Masya Allah, luar
Bapak Ibu, teman-teman semua ada yang mau bertanya ke teman-teman atlet? Ada yang mau bertanya ke teman-teman atlet? Mungkin tanya udah punya jodoh belum gitu? Mau dijodohin gitu sama anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya kira ini luar biasa dan ternyata bukan maaf ya, bukan masalah mempromosikan dalam artian karena teman-teman adalah bagian dari UMJ, ya sudah sewajarnya kalau kita bangga dan berbahagia gitu ya. Dan luar biasa itu, saya ini ngefans banget ini jadinya sama mahasiswa nih. Ya kebetulan saya Jackmania kan, Ferrari juga di presiden juga. Jadi dosen UMJ Jackmania nih kan. Jadi saya bilang, iya, cuma nanti mungkin ini sepertinya kalau regulasi berarti PR ke pimpinan di kami ya, berarti harus ada regulasi yang jelas untuk teman-teman atlet yang luar biasa ini, karena porsi belajarnya memang tidak akan sama dengan porsi belajar mahasiswa yang lainnya, regulasi. Nah yang kedua, saya kira ini teman-teman ada ini nggak sih kayak perasaan yang bangga gitu ya sebagai mahasiswa, itu yang pertama. Yang kedua, ada usaha nggak sih untuk benar-benar gimana sih caranya maksudnya biar ngajak yang lainnya para atlet untuk apa ya, berpikir bahwa prestasi atau terkenal melalui atlet itu nggak cukup gitu. Lu tetap harus punya hasanah keilmuan dan tetap harus punya gelar pendidikan untuk menyampaikan ke banyak orang bahwa kualitas yang hakiki adalah kualitas yang berimbang antara kualitas di prestasi juga di pendidikan dan juga di religiusnya gitu. Itu paling sih, Dinar. Makasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau jawab duluan? Ada gimana sih caranya ya untuk ngajak teman-teman yang lain gitu? Ya kalau bagi saya, pertama saya perbaiki diri saya dulu. Kalau figurnya dulu bagus, pasti adik-adiknya bakal nyontoh, wah itu bakal bagus. Jadi dari diri sendiri dulu, ini langkah yang paling awal ya. Luar biasa. Teman-teman yang lain? Ini saling lempar mic nih kalau kayak gini nih. Ya. Ayo Ferrari coba. Kalau saya Gimana ya? siapa? Kalau saya sama teman-teman, misalkan sama junior-junior saya, murid-murid saya juga dari pelatih saya juga ditanemin sama pelatih saya, boleh jadi atlet tapi pendidikannya jangan ditinggalin gitu. Makanya dari awal saya masuk kuliah, saya udah ditekanin sama pelatih saya, kamu boleh jadi atlet tapi awas kuliahnya terbengkalai gitu, hati-hati. Saya juga tanemin itu ke murid-murid saya, ke junior-junior saya. Jadi misalkan ada jadwal latihan, saya kan udah latih, misalkan ada jadwal latihan, kalau saya tanemin ke adik-adik saya, kalau pagi kamu nggak sekolah, sore kamu nggak boleh latihan sama saya, begitu. Jadi saya tetap mengutamakan pendidikan daripada latihan gitu, daripada berprestasi. Tapi tetap juga saya kasih tahu ke adik-adik saya untuk memotivasi dia, jadikan berprestasi sebagai hobi. Karena dengan menjadi hobi kamu akan terbiasa menjalaninya gitu. Mau berurutan atau loncat ke Ferrari? Berurutan ya, Alvan boleh. Ya, kalau saya sama kayak Bang Ayu, saya mau pertama tuh jadiin diri kita tuh benar dulu. Terus sama jadi ada teman saya di tim edukator itu ada yang nggak kuliah. Terus saya tanya kenapa mau kuliah atau enggak gitu. Mau kuliah, tapi emang nggak ada uang kan, nggak mampu, bukan memang sih. Jadi memang mau kuliah tapi memang nggak bisa gitu ya, nggak mendukung. Sama kayak juga kalau untuk murid-murid sama gitu juga kayak gitu. Jadi kalau mau latihan sekolah dulu ya gitu. Terus tugas-tugas juga harus diselesaikan dulu baru latihan. Gitu. Luar biasa. Sebelahnya, Riana gimana Riana?
gimana ya? Nggak, jadi kan aku juga punya pengalaman juga nih. Pacar sih lebih kan. Oke. Iya, jadi kan dia itu emang dulu setelah lulus SMA itu dia kan emang langsung masuk pelatnas. Jadi dia nggak daftar kuliah gitu. Saya tanya awalnya tuh dia mau masuk polisi kan, tapi karena ada panggilan pelatnas jadi polisinya dia ditinggalin, jadi dia lebih milih pelatnas gitu. Nah, habis itu dia tahu teman-temannya pada kuliah, terus dia kan fokusnya di pelatnas. Terus saya tanya kenapa emang kamu mau kuliah gitu kan, terus dia bilang mau fokus ke pelatnas dulu gitu, jadi atlet gitu. Terus saya mau, tapi kan atlet itu nggak selamanya gitu kan, kamu juga harus punya pendidikan juga, saya bilang gitu. Terus ya udah nanti aja gitu. Nah akhirnya setelah dia melihat teman-temannya kayak buka laptop, ngerjain tugas, gini, terus ngerti lah maksudnya kayak gue ada jam kuliah gitu di saat diajak latihan tambahan gitu kan Kak. Terus lama-lama dia sadar kayaknya gue harus kuliah juga deh gitu. Akhirnya kemarin setelah SEA Games selesai ini dia memutuskan untuk kuliah Kak akhirnya. Terus kayak emang gak apa-apa ya umur gue udah segini terus gue mau kuliah gitu. Terus dia jawab kan gak apa-apa, belajar itu gak harus menentukan umur itu gak harus apa sih namanya kayak Belajar itu tidak akan iya sia-sia ya. iya maksudnya gitu Kak. Terus kayak apa nanti gue gak paling tua sendiri gitu kata dia. Terus saya bilang enggak kok gitu, kamu tuh boleh berprestasi tapi jangan sampai lupa sama pendidikan kamu sih kan gitu sih Kak. Itu pengalaman saya sih Kak. Jadi memang setiap teman-teman ini mengawali dari diri sendiri ya untuk mengajak orang-orang di sekitarnya. Kalau Ferrari gimana Ferrari? Kalau saya pendidikan itu memang penting banget ya. Yang pertama untuk pemain anak muda yang dalam sepak bola apalagi, karena banyakkan yang saya pandang anak-anak muda di Indonesia ketika udah jadi terkenal, terkadang dia lupa akan halnya euforia ataupun kayak pasti kan anak-anak muda di Indonesia pemain bola terutama pasti banyak kayak dapat gaji besar, dan bagi saya gaji besar pun tidak cukup untuk kehidupan selanjutnya. Dan saya ingin membalance ke antara pendidikan dan olahraga, karena saya selalu berpikir karena kehidupan saya selanjutnya ini apa. Jadi bagi saya main bola punya duit banyak itu gak cukup juga, karena saya harus memanage untuk masa tua saya nanti harus jadi apa, harus ini, harus itu harus saya pertimbangkan dari sekarang. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman untuk kelima atlet kita hari ini. Saya mau minta siapa ya? Mungkin Pak Usni boleh Mas. Kaprodi Ilmu Politik ya, ini ada mahasiswanya. Mik boleh Mik ada Mik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Korek. Ya, insya Allah menjadi direktur. Amin. Amin. Dan teman-teman kembali semua. Baik, ini kan olahraga semua ya. Saya mau tanya satu kalian semua itu, kalian tahu kalau yang itu ada UKM olahraga? Kalian mahasiswa UMJ ya? Di sini atau kalian tahu nggak UKM olahraga ada? Tahu Pak, alhamdulillah. Tahu nggak siapa ketua umumnya? Pak Usni. Kalau Bukan. Ayo. tahu nggak siapa ketua umumnya? Nah ini samping saya nih, namanya Pak Manan Aprianto, ini ketua umum UKM olahraga. Saya cuma ingin kalian kasih pesan dan kesan untuk ketua UKM olahraga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pesan untuk UKM olahraga UMJ. Jadi UKM olahraga itu ada cabang olahraganya ya, banyak ya, basket, voli, ya sepak bola, betul? Apalagi badminton? Ada lagi apa lagi? Voli, tenis meja, banyak. Ada pesan nggak untuk UKM olahraga UMJ? Untuk UKM olahraga UMJ pesannya ya, semoga UKM olahraga UMJ menjadi lebih maju, dan mewadahi atlet-atlet yang ada di UMJ menjadi lebih bagus, lebih maju, lebih menjadi juara gitu. Amin, luar biasa. Teman-teman yang lain, Wahyu ada pesan untuk UKM olahraga UMJ?
Ada cabang atletik nggak? UKM olahraga UMJ. Bisa berarti nih Wahyu nih yang bergabung nanti ya. Wahyu ada Wahyu? Ya semoga saja atletik dibuka lah. Semoga atletik dibuka ya. Saya kalau ada waktu siap cari bakat. Luar biasa. Oke, sudah cukup? Ya, boleh. Ibu Dekan, Ibu Michiko, Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, silakan Ibu. Teman-teman mahasiswa juga boleh nanti ya kalau ada yang mau bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya menyampaikan sukses ya buat adik-adik yang sudah meraih kejuaraan yang luar biasa nih kalau menurut saya. Ada sedikit pertanyaan nih dari kebetulan saya dari bidang kesehatan ya. Kita tahu bahwa untuk menjadi juara itu tidak cukup hanya satu faktor saja gitu ya, keinginan yang kuat itu tidak cukup, tetapi banyak faktor lain yang perlu diperhatikan atau yang mendukung dari adik-adik semua sehingga mendapat juara, dapat emas, perunggu, perak dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, di dalam menyiapkan diri kita untuk menjadi juara itu kan perlu ada pola-pola makan tadi yang disampaikan oleh Ferrari ya, kemudian pola istirahat ya, kemudian rekreasi gitu ya. Nah, dengan padatnya kegiatan, bagaimana strategi dari teman-teman yang mendapatkan juara ini untuk menentukan waktu istirahat, kemudian makan dan relaksasi seperti itu. Yang terutama adalah pola makan. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini kan anak-anak remaja yang istilahnya melihat tawaran makanan yang junk food dan sebagainya ini kan meningkatkan selera makan ya. Bahkan kadang-kadang berkumpul dengan teman-teman juga yang dicari kalau ulang tahun, yuk kita ke McD gitu kan ya, ke pizza kan gitu ya. Tidak ada, yuk kita ke warung Pok siapa gitu kan. Nasi Padang Bu. Nasi Padang. Nah, poin-poin ini menjadi sangat penting ya. Nah, mungkin terakhir berapa banyak sih sehari makan telur gitu. Sehari makan telur. Nah, itu saja mungkin. Bagaimana? Terima kasih banyak Bu Michiko, Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan. Pertanyaan ini karena ini Satu lagi. Punya kebiasaan merokok nggak? Punya kebiasaan merokok nggak ini? Karena bidang kesehatan ya Bu Michiko, jadi bertanyanya perihal pola makan dan jadwal harian mungkin ya seperti apa pembagiannya? Untuk pola makan, alhamdulillah saya kan tergabung sama klub Persija. Di kami tuh ada dari sesi nutrisi, dari pola makan. Jadi apa yang harus kita konsumsi untuk diri sendiri dengan orang lain itu berbeda. Jadi dipatokin, jadi misalkan kita kurang berat badan, jadi harus makan apa gitu. Dan setiap apa yang kita perlukan hari ini atau hari besok tuh beda-beda. Ada kebiasaan merokok nggak katanya? Kebiasaan merokok alhamdulillah enggak, karena dari keluarga saya sendiri tidak ada yang merokok. Luar biasa. Kalau telur sehari paling pagi doang. Kenapa ada apa dengan telur nih Bu? Saya nggak tahu ya. Oh iya, memang benar. Tapi protein kan alhamdulillah nggak di telur aja, dari yang lain ada. Paling murah. Baik, selanjutnya Riana boleh. Pola makannya bagaimana nih Riana? Soal makan sih sama ya, kita juga ada ahli gizinya juga di sana. Terus teratur juga sih kita makannya. Terus kalau mau jajan-jajan di luar paling dia cuma Sabtu Minggu aja sih Bu, itu kan hari free ya. Jadi untuk dari Senin sampai Jumat itu kita emang diatur gitu tuh makannya. Cuman kalau untuk Sabtu Minggu kita dikasih free, tapi tetap dalam pengawasan pelatih dan official yang lain. Makan telur juga nggak sehari berapa kilo gitu? Makan tapi pagi doang sih, Pagi aja.
gimana Alvan? Kalau saya sama kayak kalian, karena kita satu mes. Satu pelatnas bareng ya. Jadi emang udah disediain sama dokter ahli gizi, makanannya sudah ada di kantin, tempat makan dan tempat makan. Food court lah ya gitu. Jadi setiap jam 7 itu kita makan pagi, jam 11 makan siang, jam 7 malam makan siang. Jam 7 pagi, Pagi, jam 11 siang, sampai jam 7 malam. Wah, jadi itu tuh waktu mungkin kalau ada yang mau ngikutin ya, jam makannya jam 7, jam 11, jam 7 malam lagi. Tapi kadang kita bandel. Oh bandel gimana tuh bandelnya? Jam 6 udah ada makanan, kita makan duluan. Jam 6 maghrib, karena lapar banget ya dari jam 11 ke jam 7 ya. Tapi di sela-sela itu ada snack gitu nggak? Ada, snack itu habis asar. Oh bisa asar biasanya. Boleh yang lain? Ya sih. Saya sama sih sama Oh ya sama ya. Karena kita satu mes. Kalau Wahyu gimana Wahyu? Kalau saya lebih sama kayak tadi. Kalau saya selalu menjamak. Kalau sprinter karena kita butuh otot yang padat dan bagus Bu. Ya, jadi setiap pagi saya pasti kalau nggak pisang, kurma dan kopi. Kopi biar kita semangat latihan. Kopi nggak ketinggalan ya, kopi mah tetep ya gitu. Tapi yang laki-laki ada kebiasaan merokok nggak tadi itu pertanyaan tambahannya? Kalau alhamdulillah di saya sih nggak, karena merokok tuh menghambat paru-paru saya. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada ngap gitu ya, kalau merokok sehari ngap gitu ya? Itu udah otomatis, karena merokok bakal merusak sistem pernapasan kita. Tiba-tiba banyak yang batuk gitu loh Wahyu, kenapa ya? Luar biasa teman-teman, buat tepuk tangan. Ini saya mendengar pola makannya ya, kayaknya saya nggak bisa jadi atlet, soalnya nggak bisa jajan cilor di depan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Sobat Unggul TV UMJ. Tadi kita sudah berbincang yang sangat seru sekali bersama mahasiswa yang merupakan atlet internasional mewakili Indonesia dalam ajang SEA Games Kamboja 2023. Untuk itu saya Dinar Mediana pamit undur diri, sampai jumpa di program TV UMJ lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.